Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ayunadila dengan NIM A1C12011 dari kelas reguler A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada kesetimbangan ion dalam larutan garam. Nah, yang pertama ini judul kegiatan yang dilakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi reaksi hidrolisis antara asam lemah dengan basa lemah. Jenis kegiatannya kerja mandiri dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama supaya peserta didik dapat menjelaskan reaksi hidrolisis yang terjadi antara asam lemah dengan basa lemah. Kemudian yang kedua, supaya peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi reaksi hidrolisis antara asam lemah dengan basa lemah. Selanjutnya ini pengertian hidrolisis. Hidrolisis merupakan reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ionisasi garam dengan air. Pada penguraian garam ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H. Ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, sehingga menyebabkan konsentrasi H+ dalam air bertambah dan mengakibatkan konsentrasi H+ besar dari konsentrasi OH-, maka larutan bersifat asam. Kemudian yang ketiga, ion garam tersebut tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi H+ dalam air akan tetap sama dengan OH-, maka air akan tetap netral dengan pH sama dengan 7. Selanjutnya, garam dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, asam lemah dengan basa lemah ini dapat membentuk garam yang terhidrolisis sempurna atau total di dalam air, baik itu kation maupun anion. Larutan garam ini dapat bersifat asam, basa maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Contohnya ini yaitu suatu asam lemah HCN dicampur dengan basa lemah NH3 akan terbentuk garam NH4CN. HCN terionisasi sebagian dalam air membentuk H+ dan CN-. Sedangkan NH3 dalam air terionisasi sebagian membentuk NH4+ dan OH-. Anion basa CN- dan kation asam NH4+ dapat terhidrolisis di dalam air. Nah, berikut ini merupakan reaksi dari contoh soal tersebut. Selanjutnya, sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya Ka dan Kb. Yang pertama, jika Ka kecil dari Kb atau asam lebih lemah daripada basa, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat basa. Kemudian yang kedua, jika Ka besar dari Kb atau asam lebih kuat daripada basa, maka kation akan terhidrolisis lebih banyak dalam larutan bersifat asam. Kemudian yang ketiga, jika Ka sama dengan Kb atau asam sama lemahnya dengan basa, maka larutan bersifat netral. Nah, tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis tersebut atau disebut dengan hidrolisis dan dilambangkan dengan Kh. Kh sama dengan Kw, Ka atau Kb. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu berjudul berlatih menentukan pH hidrolisis antara asam lemah dengan basa lemah. Jenis kegiatannya kerja mandiri, kemudian untuk tujuan kegiatan yang pertama supaya peserta didik dapat menentukan besarnya pH hidrolisis dari asam lemah dengan basa lemah. Yang kedua, supaya peserta didik dapat menyiapkan langkah-langkah penentuan pH hidrolisis dari asam lemah dengan basa lemah. Menentukan besarnya pH hidrolisis dari asam lemah dengan basa lemah. pH digunakan untuk mengatur keasaman suatu zat kimia yang ditemukan oleh Soren Peter Lauritz Sorensen. Nilai pH yang terbentang dari 0 hingga 14, namun ada pH yang berada di bawah 0 dan lebih tinggi dari 14, maka pH tersebut disebut dengan pH ekstrim. Dalam perhitungan pH, diingatkan kembali konsep logaritma dari matematika. Nah, berikut ini rumus pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Hidrolisis adalah peristiwa suatu senyawa kimia dipecah oleh molekul air. Di dalam hidrolisis garam, air terbentuk ketika suatu asam dan basa dicampur. Tidak semua suatu zat asam dan basa yang dicampur dalam air mengalami perhitungan pH hidrolisis garam. Adapun senyawa bawa pH hidrolisis sebagai berikut. Yang pertama, garam berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua, garam berasal dari asam kuat dan basa lemah. Dan yang ketiga, garam berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Yang pertama, pH hidrolisis ini tidak bergantung terhadap konsentrasi asam atau basa.
karena dalam spesies lemah atau asam lemah dengan basa lemah, nilai pH-nya dapat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya tetapan asam atau basa. Yang kedua, jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya itu 7. Yang ketiga, jika Ka besar dari Kb, maka pH-nya itu akan di bawah 7 dan bersifat asam. Kemudian, jika Ka kecil dari Kb, maka pH-nya itu akan di atas 7 dan bersifat basa. Nah, berikut ini rumus asam dan basa. Yang pertama, jika Ka besar dari Kb, konsentrasi H+ sama dengan akar tetapan ionisasi air per tetapan basa lemah dikali dengan tetapan asam lemah. Kemudian jika Ka kecil dari Kb, maka dapat menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar tetapan ionisasi air per tetapan ionisasi asam lemah dikali dengan tetapan basa lemah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.